warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi lur-dulur, hib sohib, wan kawan, bat sobat. Selamat pagi, lebih tepatnya menjelang sahur ya kawan ya. Pukul 3 kurang 15 menit. Iya, kebetulan nih di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Semoga kita semua dilancarkan ibadah puasanya, diberkahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini akan mencoba membuat pakan alternatif buat kepik dan ulat Hongkong kawan. Kali ini akan mencoba memfermentasi ya pakan alternatif ampas tahu nih. Difermentasi dengan menggunakan efektif mikroorganisme 4 atau EM4 ya. EM4 ini merupakan probiotik cair ya. Jadi ini merupakan mikroorganisme bakteri pingsan ya, yang sangat bermanfaat untuk hewan. Dan di sini yang warna coklat kawan, jangan salah ya, karena di sini yang coklat ini untuk peternakan gitu, karena ada untuk perikanan dan tambak, dan juga ada yang untuk pertanian kawan. Nah, di mana EM4 ini merupakan bakteri pingsan dan akan dibangunkan dengan menggunakan ini kawan, molase atau molasses ya. Kalau nggak ada molase, bisa alternatifnya menggunakan gula aren atau gula kawung atau gula merah yang diencerkan ya, atau dikincahkan orang Sunda bilang. Kalaupun tidak ada gula merah, bisa juga menggunakan gula tebu ya, gula pasir, gula putih yang dilarutkan dengan air ya, dicairkan. Nah, di sini selain untuk lebih meningkatkan nutrisi dari pakan ya, dari pur ayam, kebetulan saya di sini menggunakan pur ayam yang biasa nih, yang sebanding lah dengan BR1 ya. Ini pur ayam yang pur ayam H12L ya. Ini hampir sebanding lah dengan BR1. Jadi kadar nutrisinya jauh kalau dibanding dengan 511 gitu. Nah, di sini selain untuk mengawetkan pakan alternatif ampas tahu ini, juga untuk meningkatkan nutrisi dari pur ayam yang biasa-biasa aja akan menjadi luar biasa gitu. Selain mengawetkan bahan makanan cadangan ya, atau ampas tahu gitu. Nah, di sini juga ada ini nih, dedak padi ya, atau bubut. Dikarenakan ini akan diberikan untuk kepik dan ulat Hongkong kawan, maka di sini akan ditambah berupa campuran vitaminnya. Kebetulan kalau ada sih bagusnya menggunakan Piterna kawan ya, karena Piternanya nggak ada stok. Nah, di sini ada Pitacik, lumayan lah ya. Walau ini pemanfaatannya untuk ayam, tapi bisa juga untuk ulat dan kepik. Pitacik ini fungsinya untuk sebagai vitamin ya kawan ya. Sebagai vitamin, juga meningkatkan daya tahan tubuh, juga mengurangi stres. Dikarenakan akan diberikan juga selain ke ulat Hongkong juga ke kepiknya, supaya kepiknya subur dalam bertelurnya ya. Nah, di sini
akan dicampur dengan menggunakan egg stimulan ya. Ini untuk lebih meningkatkan produktivitas bertelurnya kepik gitu. Nah itu kawan ya, campurannya E4, pitachik, molase, egg stimulan, H12L pur ayam, dedak padi, dan juga ampas tahunya kebetulan udah lumayan kering ya, hasil proses pengepresan ya. Pengepresan di konten video sebelumnya ada kawan, tinggal dilihat ya, pengepresan manual gitu ya. Nah ini lumayan agak kering lah, walaupun masih ada kadar airnya, bisa kelihatan ketika diperas. Nah masih kelihatan, karena ini susah kawan, untuk benar-benar kering itu harus menggunakan alat khusus atau juga bisa juga dijemur ya. Nah, sementara ini hanya manual saja. Nah, di sini fungsi dedak padi ini untuk mengeringkan si kadar air yang terkandung di dalam ampas tahu ini, dan dicampur juga pur ayam. Nah ini kurang lebih satu proses pembuatan tahu ya, kurang lebih setengah karung lah. Katanya sih, kata si pabrik tahunya ini di kisaran 15 kg kawan, adalah sekitar 15 kg. Nah di sini disediakan kurang lebih campuran untuk mengeringkan bekatul ini, digunakan ampas padi kurang lebih 1 kg, pur ayam juga kurang lebih 1 kg kawan. Nah, mari kita campurkan dulu pur ayam, pitachik, egg stimulan, dan dedak padinya kawan. Egg stimulan ke pur ayam. Ini serbuk kawan. Ini fungsinya untuk menyebabkan si kepik bertelur kawan. Kita adukkan saja, campurkan ke sini. Terus juga pitachiknya kawan. Ini pitachik untuk vitamin ulat dan kepik juga. Nah, kalau pitachik akan coba dicampurkannya ke ini, ke dedak padi. Ini sama serbuk juga bentuknya. Pitachik vitamin ya. Kita aduk lagi kawan. Kita aduk sampai benar-benar merekat. Nanti kita akan mengadukannya ke baik itu dedak padi yang udah dicampur pitachik maupun pur ayam yang udah dicampur egg stimulan. Kita akan aduk rata ke ampas tahu ini, itu untuk mencampurkannya supaya membantu juga nih kadar airnya mengering. Kita langsung campur saja, diaduk rata. Nah bisa hanya menggunakan tangan saja ya, diaduk-aduk rata. Nah, dimasukkan aja nih, nanti kita ratakan ya.
pur ayamnya. Nah, di sini bisa menggunakan alat bantu, sendok atau apa, atau bisa juga manual ya kawan ya, menggunakan tangan saja kayak ini. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau dirasa udah cukup tercampur rata kawan, selanjutnya adalah kita menyemprotkan aja ya. Kalau pengen cepat kan diguyur nih cairan E4 campur molasenya, tapi karena ini takutnya malah belepotan, mending kita semprot aja menggunakan penyemprot burung kayak gitulah. Nih. Dan untuk campurannya kawan, untuk takarannya adalah sediakan air kurang lebih 1 liter air biasa ya, air mentah, air bening, air putih. Lalu campurkan cukup 1 tetes, 1 tutup ini, 1 tutup E4, dilarutkan ke air 1 liter dan dicampur untuk membangkitkannya, karena tadi saya bilang bahwa E4 ini probiotik ya, mikroorganisme atau bakteri pingsan yang dibangkitkan oleh molase ini, atau ada yang bilang molasses ya. Sama, ini juga takarannya 1 tutup botol air mineral ya. Oke. Nah, dikarenakan kemarin kurang lebih 1 hari ke belakang ya, kurang lebih udah lebih dari 24 jam lah, saya udah mencampurkannya. Ini ada kurang lebih 2 liter ya, disimpan di botol bekas minyak goreng. Ini 2 liter air yang dicampur dengan 2 tutup botol molasses atau molase dan 2 tutup botol E4. Lalu didiamkan ini lebih dari 24 jam ya, stok juga. Jadi ketika kita akan menggunakan tinggal semprot-semprot atau tinggal guyur-guyur, alias tinggal memakainya saja, nggak usah meracik lagi kawan. Campuran air ini jangan langsung digunakan, minimal dibiarkan dulu, minimal bangetnya itu di 15 menitan ya. Kalau lebih juga lebih bagus, dan ini lebih dari 24 jam kawan. Gitu. Dan akan saya masukkan ke sini. Penyemprot fermentasi ini ya seperti ini, disemprot-semprot, diaduk-aduk lagi. Seperti itu. Bisa menggunakan alat bantu cukil, bisa juga pakai tangan. Gitu. Usahakan dicampur sampai merata ya, sampai merata ke bagian terdalam. Ini akan tahan lama nih, bisa berminggu-minggu kawan. Gitu. Bisa lebih dari 1 bulanan ya, ukuran segini tuh, kalau si proses fermentasinya berhasil. Dan bismillah nih, mudah-mudahan sukses ya. Nah, selain untuk mengawetkan tadi, fungsi fermentasi cairan ini juga untuk melembutkan si ampas tahu tadi ya, karena karakter dari ampas tahu ini tinggi kadar air ya, banyak mengandung air dan tinggi serat kawan. Itu. Jadi dengan difermentasi dengan cairan E4 ini akan lebih lembut. Nah, tinggal sedikit lagi kawan, udah hampir selesai. Seperti ini aja, diaduk-aduk sampai merata gitu ya. Jadi selain untuk mengawetkan
ampas tahu ini, ampas tahu kalau orang Sunda bilang itu dage ya, yang dicampur sama pur ayam. Kalau di daerah saya dibilangnya bukan pur tapi popen hayam. Juga sama dedak padi atau huut atau bakatul ya, bakatul. Nah, juga ini selain bisa menghemat ya, menghemat pakan pokoknya yaitu pur ayamnya, karena ini kebanyakannya ininya dagingnya, ampas tahunya. Ini sangat-sangat membantu menghemat budget pengeluaran di pur ayam, karena hanya sedikit saja nih pur ayamnya, kurang lebih hanya 1 kilo ya, 1 kilo lebih dikit lah gitu. Juga untuk meningkatkan nutrisi pur ayam yang tadinya misal pur ayam yang biasa aja, bisa kandungan nutrisinya bisa meningkat, bisa jadi luar biasa gitu. Alhamdulillah kawan, udah beres, udah rampung, udah selesai, alhamdulillah. Nah, ini bisa semprot lagi kawan, supaya lebih merata ininya kandungan fermentasi E4 dan mulasing. Nah, jangan lupa kawan, ini harus sangat-sangat super padat kawan. Ini di jejal aja gitu, di dedet itu ya. Kenapa? Karena ini harus padat, karena jangan sampai ada angin palsu ya, ada udara yang masuk di antara celah-celah fermentasi ini. Jadi harus benar-benar ini padat, karena nanti takutnya malah fermentasinya gagal alias tidak berhasil kawan. Jangan sampai ya, sayang soalnya ini udah banyak bahan-bahan yang dimasukkan. Nah, kalau dirasa udah benar-benar padat, udah aman, ini harus hukumnya wajib kawan ya, ketika fermentasi pengen berhasil itu harus menggunakan wadah yang ada tutupnya, atau kalau misal ember yang tidak ada tutupnya itu bisa menggunakan plastik, misal kayak gini, lalu diikat menggunakan tali karet bekas ban atau apa aja lah. Kebetulan ini ada tutupnya dan insya Allah rapat ya. Ini ember bekas cat yang 25 kilo kalau nggak salah ya. Nah, kenapa? Karena salah satu kunci keberhasilan fermentasi itu adalah harus kedap udara gitu. Jangan sampai ada udara yang masuk gitu. Harus benar-benar kedap udara kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Tekan aja kawan, sehingga benar-benar yakin ini udah sangat-sangat rapat. Jangan ada celah sedikit pun yang mengakibatkan akan ada udara yang masuk gitu. Nah, kayaknya udah benar-benar rapat nih, udah ngeklik. Nah, biarkan hasil olahan fermentasi tadi, biarkan dulu, jangan dulu digunakan, jangan dulu dikasihkan ke ulat ataupun ke pig ya, atau ke ternak yang lainnya seperti misal ayam, burung, bebek gitu, kambing, entok ya. Nah, jangan dulu dikasihkan minimal 3 hari ya gitu. Jadi biarkan aja dulu selama 3 hari dalam keadaan tertutup, kedap udara, tidak ada udara yang masuk gitu, benar-benar hampa udara ya. Biarkan minimalnya 3 hari, maksimal 5 hari ya gitu. Seperti itu kawan, cara fermentasi
bahan utama ampas tahu sebagai pakan alternatif ya. Semoga bermanfaat. Salam berkah.